Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isam Zakir dengan NIM C1D1230411, mahasiswa Universitas Jambi, jurusan Bisnis Digital. Kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus tentang PT Lestari Abadi dan dilema ekspansi di Muaro Jambi. Dalam konteks mata kuliah, dalam konteks mata kuliah Strategic Management. Nah, pertama, hmm, dilema strategis. Pertama kita lihat dilema strategis yang dihadapi oleh PT Lestari Abadi. Perusahaan berencana melakukan ekspansi perkebunan sawit ke wilayah hutan sekunder dan lahan gambut di Kabupaten Muaro Jambi. Dari sisi ekonomi, ekspansi ini sangat menguntungkan, dapat meningkatkan pendapatan perusahaan, membuka lapangan kerja baru, dan berkontribusi pada PDRB daerah. Nah, namun di sisi lain, Hmm, dari sisi lingkungan dan sosial, ekspansi ini punya risiko besar. Hutan bisa rusak, biodiversitas hilang, emisi karbon meningkat, dan potensi kebakaran makin tinggi. Selain itu, masyarakat adat menolak karena wilayah itu dianggap sebagai tanah ulayat mereka. Di sini lah muncul dilema, apakah perusahaan akan mengejar keuntungan ekonomi atau tetap konsisten menjaga komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ya. Lalu timbul prinsip CSR dan keberlanjutan. Ya, hmm, bagaimana perusahaan mengambil keputusan yang berlandasan prinsip CSR? Pertama, perusahaan perlu melakukan kajian AMDAL secara keseluruhan. Kemudian harus melibatkan masyarakat adat dengan prinsip free, fair, and empowerment, consent, and atau FPIC. PT Lestari Abadi juga bisa menerapkan kebijakan zero deforestation dan jika perlu melakukan land swap atau tukar lokasi agar tidak menebang hutan. Kolaborasi dengan LSM kemungkinan LSM lingkungan dan tokoh adat sangat penting sebagai bentuk pengawasan bersama. Dan jangan lupa perusahaan wajib menetapkan zona konservasi untuk melindungi ekosistem yang ada. Lalu peran para pemangku kepentingan. Dalam kasus ini, para stakeholder punya peran besar dan harus dilibatkan secara aktif. Investor menginginkan keuntungan, tapi investor yang peduli lingkungan seperti investor ESRI juga menuntut tanggung jawab sosial. Karena itu, perusahaan harus menyampaikan laporan ESG secara transparan. Masyarakat lokal dan adat adalah pihak yang paling terdampak. Mereka harus diajak berdialog, diberikan kompensasi yang adil, dan hak-hak adat mereka harus dihormati. Organisasi lingkungan bisa menjadi mitra, bukan musuh. Ajak mereka melakukan audit lingkungan dan pengawasan bersama. Tentu saja pemerintah daerah juga perlu dilibatkan agar kebijakan dan perizinan berjalan seimbang antara ekonomi dan pelestarian. Next, kerangka CSR komprehensif. Lalu, timbul bagaimana membuat kerangka kerja CSM yang lengkap. Sebelum ekspansi, perusahaan harus melakukan konsultasi publik dan FPIC, serta menilai dampak lingkungan dan sosial secara mendalam. Saat ekspansi berlangsung, penting untuk menerapkan SOP yang ramah lingkungan, memberdayakan tenaga kerja lokal, dan menjalankan program sosial. Setelah ekspansi dilakukan, monitoring berkelanjutan, pelaporan transparan, dan program restorasi di area terdampak. Next, pengukuran dan pelaporan CSM. Untuk memastikan CSR berjalan efektif, perlu ada pengukuran kinerja dan pelaporan yang baik. Beberapa indikator penting antara lain untuk lingkungan.
jumlah emisi luas hutan yang dilestarikan. Lalu untuk sosial, jumlah tenaga kerja lokal, konflik sosial yang terselesaikan. Sedangkan untuk ekonomi, kontribusi terhadap PDRB dan pajak. Dan di sisi governance, audit CSR dan keterlibatan stakeholder. Semua laporan ini bisa menggunakan standar internasional seperti GRI dan diumumkan setiap tahun secara terbuka. Kesimpulannya, keuntungan ekonomi harus imbang dan bertanggung jawab sosial dan lingkungan. CSR adalah fondasi bisnis berkelanjutan dan beretika. Kolaborasi dengan semua pihak adalah kuncinya. eh jadi intinya perusahaan tidak boleh hanya mengejar keuntungan jangka pendek. Dan CSR adalah kewajiban, tapi menjadi pondasi penting untuk membangun bisnis yang berkelanjutan dan beretika. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.